Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep teori probabilitas, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang statistik deskriptif. Kita mempelajari beberapa parameter statistik deskriptif, kemudian kita juga mempelajari tentang mean, modus, dan teori serta teori sampel ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang konsep teori probabilitas, di mana diharapkan pada materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan istilah dalam teori probabilitas, kemudian menentukan sampel poin kejadian, mampu menghitung peluang dan memahami permutasi dan kombinasi. Berikutnya juga akan mempelajari tentang beberapa jenis probabilitas, diantaranya probabilitas bersyarat, kemudian teorema jumlah peluang dan aturan Bayes. Teori probabilitas nanti tidak akan jauh dari bahasan tentang kejadian, kemudian ruang sampel, serta probabilitas. Secara sederhana, untuk menggambarkan konsep dasar teori probabilitas, kita akan menggunakan beberapa ide dari teori himpunan ya, yang didefinisikan sebagai gabungan atau kumpulan dari objek ya. Jadi kita akan pelajari tentang teori himpunan, di mana sudah dipelajari di bangku sekolah. Nah, sebelum membahas itu, kita akan mencoba mendefinisikan terlebih dahulu apa itu eksperimen acak. Eksperimen merupakan bagian penting dalam bidang sains engineering ya. Jadi eksperimen atau percobaan itu sangat penting ya, khususnya kita di bidang keteknikan ya. Karena eksperimen bermanfaat untuk peneliti ya, untuk mengasumsikan bahwa jika melakukan percobaan atau eksperimen tertentu, maka hasil diperoleh juga, atau yang nanti eksperimennya identik, maka hasilnya tidak akan jauh berbeda dari apa yang sudah dilakukan atau eksperimen sebelumnya. Namun terkadang dalam beberapa eksperimen peneliti tidak dapat memastikan ataupun mengendalikan nilai dari variabel-variabel tersebut. Misalkan kita melakukan uji coba melempar koin ya. Ada dua permukaan, angka dan gambar ya. Bisa jadi kalau kita mengambil 5 orang yang berbeda melempar koin, tentu peluang munculnya angka dan gambar setiap orang akan berbeda. Ataupun orang pengen menghitung berapa sih ya beban daya pemakaian listrik ya, tentu akan berbeda kondisinya di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, ataupun ketika hari libur ya, ataupun juga akan berbeda ketika jam malam, jam pagi, jam siang, tentu akan berbeda. Nah, inilah dikatakan sebagai eksperimen acak. Nah, ada beberapa istilah ya, tadi kita sudah singgung sedikit tentang eksperimen. Jadi aktivitas atau proses yang menghasilkan keluaran yang dapat diamati. Kemudian juga ada sampel atau space ya, atau himpunan semesta. Anda sudah pelajari dulu di bangku sekolah, dilambangkan dengan simbol S besar, kemudian dibuka dengan kurung kurawal nanti. Kemudian juga ada sample point atau titik sampel. Jadi anggota yang ada di dalam semesta tadi itu disebut juga dengan sample point atau titik sampel. Nah, contohnya seperti ini. Eksperimen acak ya, jika sebuah dadu dilempar ke atas, maka kemungkinan mata dadu yang muncul adalah, jadi karena ada 6 permukaan kubus, maka peluangnya 1, 2, angka 1, 2, 3, 4, 5 atau angka 6. Maka
keseluruhannya ini disebut dengan semesta. Sedangkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya dan 6 ini disebut sebagai titik sampel. Berikutnya contohnya pelemparan koin. Jadi koin dilempar sebanyak 2 kali ya. Jadi kemungkinan yang muncul adalah angka bisa jadi yang pertama angka, yang kedua gambar, bisa jadi yang pertama gambar, yang kedua gambar, jadi yang pertama gambar, yang kedua angka. Sehingga sampelnya semestanya adalah ada 4 ya. Sedangkan titik sampelnya ya ini masing-masing angka-angka, angka gambar. Ataupun suatu pabrik yang produksi jenis produk kesehatan, bisa jadi produk yang tadi dihasilkan itu ada yang cacat atau tidak cacat ya. Sehingga ruang sampel dan kejadian. Nah, tadi kita sudah bahas tentang eksperimen ya dan titik sampel. Berikutnya ada istilah ruang sampel dan kejadian. Jadi himpunan itu adalah kumpulan dari objek. Nah, himpunan semua keluaran yang mungkin muncul dalam satu percobaan disebut dengan sampel. Tadi kita sudah lihat contohnya. Masing-masing outcome disebut dengan elemen atau titik sampel. Sehingga penulisannya bahwa anggota A atau elemen A himpunan semesta A dapat dituliskan dalam bentuk simbol A adalah elemen dari semesta A. Jadi semestanya adalah A dan elemen di dalamnya atau titik sampelnya adalah A. Jika tiap anggota himpunan A1 merupakan anggota dari himpunan A2, maka himpunan A1 disebut dengan himpunan bagian dari himpunan A2. Jadi juga himpunan bagian ya. Atau ya, A1 adalah himpunan bagian dari A2. Kemudian jika himpunan tidak memiliki anggota, maka disebut himpunan kosong. Jadi kalau tidak ada anggotanya disebut dengan himpunan kosong. Himpunan dari semua elemen yang setidaknya menjadi anggota salah satu dari himpunan A1 atau disebut dengan union dari A1 dan A2. Ya, jadi ada istilah union atau gabungan. Kemudian ada juga interseksi atau juga Anda kenal di bangku sekolah dengan irisan ya. Jadi A irisan A1 irisan dari A2. Nah, kalau yang bukan bagian dari elemennya itu disebut dengan komplement. Misalkan contohnya adalah misalkan seperti ini. Jadi punya sampel mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apabila himpunan A itu dianggap adalah yang memiliki angka genap ya 2, 4, 6, maka komplement A itu adalah A komplement itu sama dengan 1, 3, dan 5. Nah, beberapa hukum probabilitas dalam teori himpunan ya, di mana A digabungkan dengan himpunan yang kosong, maka akan hasilnya sama dengan A itu sendiri. Ataupun A diiriskan dengan himpunan yang 0, maka hasilnya adalah 0, tidak ada yang beririsan. Kemudian ada complement law ya. Jadi A digabungkan dengan A ya akan sama dengan semestanya, keseluruhannya. Kemudian A irisan A tentu akan habis ya, tidak ada yang beririsan karena angkanya sama. Kemudian ada commutative law di mana A union B itu akan sama dengan B union A. Kemudian ada associative law di mana A irisan B irisan dengan C itu akan sama nilainya. Itu juga ada distributive law ya. Kemudian ada konsep kombinatorial ya. Seperti apa? Percobaan sebuah dadu 6 sisi, ada 6 hasil yang mungkin dari pelemparan dadu ya. Kita ambil contoh dadu saja biar mudah. Sehingga secara bersama-sama maka akan ada 6 kali 6 ya. Jadi ada 6 mata dadu. Kemudian pelemparan kedua kalinya juga sebanyak 6 peluangnya, maka 6 kali 6 adalah
36. Jadi hasilnya mungkin dari pelemparan itu adalah 36. Maksudnya gimana? Jadi bisa jadi kombinasinya itu angka dadu pertama dan dadu kedua 11, 12 atau 13, 14 dan seterusnya. Sehingga peluangnya sebanyak 36. Ataupun kita mengambil 5 kartu dari tumpukan lengkap, ya misalkan, maka peluangnya berapa? Biasanya dalam satu kartu itu ada totalnya 52 ya. Mulai dari as, queen, king, queen, jenderal, dan seterusnya sampai 2 ya. Maka itu sebanyak 52. Jadi hasil yang mungkin terjadi adalah sebanyak 380.204.32 ya. Kemudian konsep kombinatorial menggunakan diagram pohon atau tree diagram ya. Misalkan 3 huruf A, B, C, maka peluang yang akan muncul adalah A yang pertama, B yang kedua, C yang ketiga. Bisa jadi yang kedua nanti C, atau bisa jadi yang pertama nanti B, yang pertama nanti C. Maka akan ada sebanyak 6. Nah, bagaimana cara menghitung sampel point ya? Jadi berapa isi dari sampel tadi? Jika suatu operasi dapat ditangani 2 tahap, tahap ke-1 ditangani dengan N1 cara dan tahap kedua ditangani dengan N2 cara, maka operasi tersebut dapat ditangani sebanyak N1 kali N2 seperti tadi ya. Contoh mata dadu, 2 dadu dilempar, maka peluang muncul 2 mata dadu tadi adalah peluang yang pertama dikali dengan peluang yang kedua. Sehingga berikutnya adalah tentang permutasi ya. Ini supaya menguatkan kita tentang probabilitas karena erat kaitannya dengan kombinasi dan permutasi. Nah, apa itu permutasi? Susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya. Ya, biasanya dibuat seperti ini, permutasi dari n ke n ya, dimana sama juga dengan nilainya n faktorial, dimana nilai n faktorial misalkan 3 faktorial, 3 dikali 2 dikali 1, kalau 5 faktorial 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ada 2 teorema permutasi yang penting. Yang pertama permutasi ke-1. Banyaknya permutasi dari n objek yang berbeda adalah itu sama dengan n faktorial. Ada permutasi kedua, di mana permutasi dari n objek yang diambil r objek setiap kali tanpa diulangi ya. Jadi ini ada syaratnya, tanpa pengembalian. Artinya misalkan ada 10 bola kita masukkan dalam sebuah kardus. Nah, 10 bola ini kita akan ambil 2 atau 3 bola. Jadi bola pertama diambil, tidak dikembalikan, maka jumlah di dalamnya jadi 9. Kemudian kita ambil lagi, maka jumlah di dalam bola tadi berubah menjadi 8. Kita ambil lagi tanpa kita kembalikan. Inilah permutasi yang kedua. Kemudian permutasi ketiga yang sifatnya melingkar ya. Artinya misalkan kalau ada orang duduk ya, melingkar jadi sambung menyambung, maka rumusnya adalah n-1 faktorialnya. Jadi kalau ada 5 orang, maka 5 dikurang 1 artinya 4 faktorial. Kemudian permutasi keempat, banyaknya permutasi yang berada dari objek bila n1 diantaranya berjenis ke-1, n2 berjenis kedua, nk berjenis ke-k, sehingga bisa dihitung bahwa kalau ada banyak permutasi yang berada dengan objek, maka banyak syaratnya, sehingga dalam perhitungannya permutasi itu sama dengan n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial dikali n3 faktorial ya, dan seterusnya. Sedangkan berikutnya kombinasi. Jadi ada permutasi dan ada kombinasi ya. Nah, bedanya permutasi dan kombinasi itu apa? Kalau tadi
di permutasi misalkan objeknya adalah A, B, C, ya, 3 objek, maka ketika A, B, dan C itu dianggap kalau dipermutasi A, B, C itu tidak sama dengan CBA atau BAC, ya. Tapi di kombinasi itu dianggap sama, ya. Jadi mau urutannya A, B, C, BAC, CBA itu sama. Sehingga rumus dari kombinasi adalah n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial. Jadi banyaknya kombinasi itu adalah n, banyaknya objek dan banyaknya setiap kali pengambilan. Misalkan panitia karya wisata mahasiswa terdiri dari 4 orang mahasiswa angkatan 2000 dan 3 orang mahasiswa angkatan 2001. Carilah banyaknya panitia 3 orang mahasiswa yang dapat disusun beranggotakan 2 orang mahasiswa angkatan 2000 dan 1 orang mahasiswa angkatan 2001. Maka berapa peluang kombinasinya? Maka 2 orang mahasiswa angkatan 2000, maka kombinasi dari 4 2, ya. Dari kombinasi 4 2 itu akan menghasilkan ada 6 kombinasi, ya. Ada 6 kombinasi. Sedangkan kalau kita menggunakan permutasi, maka dia 4 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, ya. Dia akan lebih banyak. Artinya misalkan si A dengan si B, jadi ada 3 orang, ya. A dengan B, A dengan C, B dengan C, nah, nanti akan menghasilkan sebanyak 6. Jadi 4 mahasiswa, jadi A, B, C, D, maka A dengan B, A dengan C, A dengan D. Berikutnya B dengan C, B dengan D, dan seterusnya. Sehingga akan ketemu kombinasi sebanyak 6. Begitu pula yang angkatan 2001 akan ketemu hasil sebanyak 3. Jadi tinggal dikalikan, 6 kali 3 adalah 18. Kemudian konsep rumusan probabilitas. Nah, jika kita akan mencoba merumuskan probabilitas, sebenarnya probabilitas itu adalah sebuah ukuran ketidakpastian, ya. Di sebuah ukuran tingkat keyakinan terjadinya sebuah kejadian yang tidak pasti, uncertain event. Jadi sebuah ukuran tingkat peluang atau likelihood of occurrence dari sebuah kejadian yang tidak pasti, uncertain event. Nah, biasanya diukur antara 0 sampai 1. Jadi peluang itu paling besar adalah 1, paling kecil adalah 0. Kalau dinyatakan dalam persentase dari 0% sampai 100%. Contohnya misalkan pada hari Jumat adalah penutupan bursa saham, maka kebanyakan investor berusaha meraih keuntungan melalui penjualan saham atau biasanya diistilahkan profit taking, ya. Sehingga probabilitas menjual mencapai 0,7. Maka kalau menjualnya 0,7, berarti yang membelinya adalah 0,3 karena totalnya adalah 1. Melihat kondisi kesiapan mahasiswa mengikuti ujian kalkulus, maka mahasiswa yang punya probabilitas untuk lulus adalah 70% kalau dinyatakan dalam persen, dan peluang tidak lulus adalah 30%. Kalau dinyatakan dalam bentuk angka, maka 0,7 dan 0,3. Kemudian ketika kita akan merumuskan probabilitas, terdapat 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan klasik dan pendekatan relatif. Nah, kalau pada pendekatan klasik, bahwa semua peristiwa mempunyai kesempatan yang sama terjadinya atau equal likely, jadi semua memiliki peluang yang sama. Kemudian rumusan untuk relatif menyatakan jumlah kemungkinan hasil peristiwa dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Sedangkan pada pendekatan frekuensi relatif, jika suatu eksperimen diulang sebanyak n kali, di mana n sangat besar sampai mendekati nilai tak hingga, dan jika suatu kejadian terjadi sebanyak m kali, maka probabilitas dari kejadian tersebut sama dengan nilai limit dari m per n, ya.
atau limit n mendekati m kali n ya. Kemudian konsep frekuensi relatif punya kelemahan karena suatu nilai limit yang benar-benar mungkin sebenarnya tidak ada. Jadi ada kelemahannya frekuensi relatif, sehingga yang dilakukan berikutnya untuk merumuskan probabilitas itu adalah dengan pendekatan aksiomatik. Nah, pendekatan aksiomatik sehingga nanti akan menghasilkan sifat-sifat probabilitas sebagai berikut. Jadi peluang suatu kejadian A adalah jumlah bobot peluang semua elemen dalam A. Kemudian probabilitas suatu kejadian dapat dibatasi sebagai perbandingan frekuensi kejadian itu dengan kejadian seluruhnya. Di mana sifat-sifat probabilitas, yang pertama bahwa probabilitas itu memiliki nilai antara 0 sampai dengan 1, maksimal 1, minimal 0. Kemudian probabilitas yang di luar dari himpunan semestanya pasti sama dengan 0. Kalau peluang semestanya artinya semuanya, maka peluangnya adalah 1. Contoh berikutnya, diketahui bahwa pengalaman sebelumnya 8% cetakan plastik adalah cacat. Maka diminta menghitung probabilitas cetakan yang cacat, satu yang cacat, cetakannya cacat, atau kemudian yang kedua dapat diterima ya. Kemudian berikutnya banyak cetakan dapat diterima, kemungkinan besar dapat ditemukan dalam tumpukan sampel, di sampelnya sebanyak 4.500. Maka sesuai dengan rumus yang tadi ya, totalnya sama banyaknya, besarnya ini persennya 8%. 8 dibagi 100 sama dengan 2/25. Kemudian yang B, yang dapat diterima, artinya kalau ada 8 maka yang bisa diterima, yang cacat 8 maka yang bisa diterima adalah 92. 92 per 100 adalah 23 dibagi 25. Bagaimana kalau sampelnya dibesarkan, jadi sampelnya 4.500, dalam 4.500 tadi berapa peluangnya yang tidak cacat, artinya diterima semua, maka tinggal kita gunakan pembagiannya tadi atau probabilitas tadi adalah 23/25, tinggal dikali 4.500, artinya ada sebanyak dari 4.500 yang dibuat itu, maka yang bisa diterima atau tidak rusak adalah 4.140. Kemudian ada hubungan antara kejadian satu dengan kejadian lain, disebut dengan mutual eksklusif ya. Contohnya pada pelemparan mata uang logam ya. Jadi ada peluang gambar dan angka. Jadi peluang angka dan gambar ini saling meniadakan ya. Jadi kalau angka yang muncul ya pasti gambar tidak muncul, kalau gambar muncul angka tidak muncul. Kemudian ada pasti terwakili collectively exhaustive, adalah peristiwa sekurang-kurangnya salah satu diantaranya pasti terjadi ya. Contohnya apa yang pasti terjadi ya, kalau lempar logam ya pasti salah satu terjadi, kalau tidak angka ya gambar. Kemudian ada saling bebas atau independen ya. Contohnya pada 2 kali pelemparan tong logam, munculnya sisi gambar pada pelemparan pertama tidak mempengaruhi peluang munculnya sisi angka pada pelemparan kedua ya. Jadi kalau yang pelemparan yang pertama logamnya gambar, yang kedua itu tidak bisa kita pastikan di angka atau gambar. Jadi tidak saling mempengaruhi ya. Pelemparan pertama tidak akan mempengaruhi pelemparan kedua. Kemudian notasi peluang, cara penulisan peluang seperti ini, peluang terjadinya A, P yang disimbolkan dengan P, buka kurung ya, elemennya dan tutup kurung ya. Ini probabilitas A union B, probabilitas A irisan B. Sehingga kalau probabilitas munculnya gambar ya setengah, probabilitas munculnya angka setengah ya. Silakan nanti tugasnya cek di daring, sudah disiapkan, silakan dikerjakan untuk menambah latihan Anda ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.